Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudara-saudariku, sahabat-sahabatku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membacakan artikel dari Stetes Embun Pagi yang ditulis oleh Ustadz Dr. Andes Abu Bakar hafizahullah ta'ala. Beliau menuliskan pembahasan yang sangat bagus sekali tentang dosa besar. Judul tulisan ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Kabair karya seorang ahli sejarah Islam yang bernama Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Utsman ibn Qaimas ibn Abdullah At-Turkmani Al-Fariki Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi, yang lebih dikenal dengan nama Imam Az-Zahabi. Selain beliau ahli sejarah, beliau juga dikenal sebagai ahli hadis, ahli qiraat, ahli akidah, usul fiqh, dan yang lainnya. Beliau menulis dan menjelaskan di dalam kitabnya, yaitu kitab Kabair, urutan dosa-dosa besar sesuai dengan tingkatan-tingkatannya berdasar data dari Al-Quran dan juga hadis yang sahih, dan juga berdasar penjelasan asar dari para sahabat. Beliau menulis kurang lebih sebanyak 70 daftar urutan dosa-dosa besar. Nah, di antara urutan dosa-dosa besar yang paling pertama yang beliau cantumkan, nomor 1 adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Az-Zahabi rahimahullah menjelaskan dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syirik itu ada dua macam. Yang pertama, menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seseorang dia beribadah kepada Allah, tapi di samping itu dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyembah Allah, tapi di samping itu menyembah juga kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah kesyirikan. Kemudian yang berikutnya, bentuk syirik yang lainnya, yaitu menyembah, betul-betul menyembah kepada selain Allah. Jadi memang dia tidak beribadah, tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menyembahnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau macam yang pertama, dia menyembah kepada Allah, bersamaan dengan itu dia menyembah juga kepada selain Allah. Contohnya seorang dia sholat, sujud ruku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi di samping itu dia juga sering menghadap kepada pohon yang dikeramatkan, kuburan yang dikeramatkan, yang dia meminta di situ, dia memohon di situ. Maka ini syirik. Nah, kemudian macam syirik yang lainnya, dia memang sedari awal tidak menyembah dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana seharusnya memang ibadah itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus diberikan kepada Allah, tetapi dia dari awal tidak memberikan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia berikan, dia palingkan, dia tujukan ibadah itu, sesembahan itu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contohnya seorang dia menyembah kepada berhala, kepada patung-patung, kepada batu, kepada pohon, kepada matahari, kepada bulan, atau juga kepada nabi, atau kepada malaikat, kepada tuan guru, dan seterusnya. Makhluk-makhluk yang dijadikan Tuhan, dijadikan sesembahan. Waliyadzubillah. Nah, ini semua adalah syirik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan di dalam surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan siapa yang berbuat syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan dosa yang besar. Dalam ayat yang lain, surat Luqman ayat 13, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sungguh suatu dosa yang sangat besar. Dan dalam surat Al-Maidah ayat 72, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar."
Jadi sesungguhnya siapa yang berbuat syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Waliyadzubillah. Dan banyak sekali ayat-ayat yang lainnya yang menyebutkan ancaman bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, Imam Adz-Dzahabi melanjutkan penjelasannya bahwa barang siapa menyekutukan Allah, ya, berbuat kesyirikan, kemudian ia meninggal dalam keadaan musyrik, dalam keadaan berbuat syirik, maka ia termasuk ashabun nar, termasuk penghuni neraka. Waliyadzubillah. Sebagaimana orang yang beriman kepada Allah SWT lalu meninggal dalam keadaan iman, maka ia mendapat jaminan masuk surga. Masya Allah. Ya. Meskipun ya, karena mungkin dia ada dosa-dosa yang dia bawa, ya, maka dia diceploskan terlebih dahulu, ya, ke dalam neraka, dicuci dulu sampai bersih. Ya, kalau orang beriman dia meninggal membawa dosa, maka nanti dia akan diceburkan dulu ke dalam neraka, dibersihkan sehingga dosanya bersih, baru setelah itu dia masuk ke dalam surga. Jadi orang yang beriman kalau mati dalam keadaan iman ada jaminan masuk surga, meskipun nantinya ada proses pembersihan, penyucian terlebih dahulu yang berlaku baginya, ya, sesuai dengan kadar dosa yang ia bawa. Dan dalam kitab Sahih, ya, Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa yang paling besar? Qaulu bala ya Rasulullah. Kemudian para sahabat, ya, radhiyallahu anhum jami'an, mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, al-isyraku billah wa uququ al-walidain. Ya, dosa yang paling besar adalah dosa syirik, menyekutukan Allah SWT, dan dosa yang paling besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaqiyan fajalas. Dan Nabi SAW itu bersandar, ya, tadinya bersandar, berdiri, kemudian duduk. Faqala, kemudian melanjutkan sabdanya, ala wa qaulu zur, ala wa syahadatu az-zur. Dan yang berikutnya dosa yang besar adalah perkataan dusta, ya, dan juga kesaksian palsu. Nah, ini juga dosa besar. Perkataan dusta, perkataan yang menipu, dan juga kesaksian yang palsu, ya. Ini termasuk dosa besar. Dan dalam hadis yang lain, ya, masih dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Dan di antara yang disebut oleh Nabi SAW, yang pertama, ya, 7 kategori dosa yang membinasakan ini adalah asyirku billah, yaitu dosa syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, 7 macam dosa yang disebut oleh Nabi SAW sebagai dosa yang membinasakan, ya, dan menghancurkan, ya, merusak, ini adalah dosa yang bisa mengoyak agama seseorang, yang bisa mencederai, merusak, menghancur leburkan agama seseorang kalau ia terjerumus kepada 7 dosa yang membinasakan ini. Waliyadzubillah. Yang mana kemudian Nabi SAW menyebut yang paling pertama, ya, di antara 7 dosa yang membinasakan itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau jatuh pada kesyirikan, berarti sejatinya dia sedang merusak, mengoyak agamanya sendiri. Karena intisari daripada agama kita, agama Islam, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah di dalam segala bentuk ibadah, dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Bahkan kita berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan dari para pelaku kesyirikan. Nah, maka inilah sahabat-sahabatku, kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT, ya, merupakan kebinasaan yang besar bagi seseorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat. Ketika kita berada di dalam perut, ketika kita dilahirkan masih bayi, kita diguyur nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari semenjak kita dalam janin ibu kita, kemudian kita lahir, kemudian sampai kita dewasa sekarang ini, kita selalu diguyur nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah telah memberikan nikmat kepada kita dengan nikmat yang begitu banyak, maka tidak sepantasnya kemudian kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Waliyadzubillah. Nah, inilah bentuk kezaliman yang paling besar yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berbuat syirik. Karena dalam hadis yang lain Nabi SAW ya, bersabda antaj'alalillah, ketika menyampaikan tentang dosa yang paling besar juga ya, Nabi SAW bersabda antaj'alalillah ini dan wa huwa khalaqa. Dosa paling besar adalah engkau menjadikan tandingan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah lah yang menciptakan. Artinya pantaskah mereka ya, benda-benda, makhluk-makhluk yang tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberi nikmat, pantaskah mereka kemudian menyandang sifat Tuhan? Pantaskah mereka kemudian dituhankan? Pantaskah kemudian mereka diibadahi, disembah? Tentu tidak. Karena yang hanya pantas disembah, diibadahi adalah Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki sifat penciptaan, yang maha pencipta, yang maha memberikan nikmat, yang maha menganugerahkan, yang maha menghidupkan, mematikan. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb, Tuhan yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Demikian barakallahu fikum jami'an, mudah-mudahan Allah SWT selalu menjaga kita, melindungi kita dari segala perbuatan dosa dan maksiat, terlebih lagi dosa maksiat yang paling besar, paling agung, yaitu kesyirikan. Maka kita selalu berdoa kepada Allah SWT dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada Abu Bakar, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.